Gervonta Davis. Mantan pelatih Mike Tyson, Teddy Atlas punya saran untuk lawan yang ideal bagi Gervonta Davis. Down goes the Reeve! Francis Ngannou has arrived! Tank, kini Buck sedang menjadi pusat tata surya tinju kelas ringan. Rekor bertarungnya di atas ring memang sangat mempesona. Bagaimana tidak, dia selalu menang dalam 29 bentrokan profesionalnya. Catatan kemenangan KO-nya juga impresif. Gervonta Davis tercatat mencetak KO sebanyak 27 kali, sedang dua lainnya perhitungan angka. Petinju Amerika Serikat ini terakhir kali bertarung pada bulan April kemarin. Kemenangan besar dia dapatkan dari sosok Ryan Garcia. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Bukan hanya jadi orang pertama yang mengalahkan The Flash, dia juga menang dengan cara keren, yakni KO. Satu hal yang kemudian menarik dibahas adalah calon lawan selanjutnya bagi Davis. Belakangan, ex-pelatih Mike Tyson, Teddy Atlas menguak satu sosok yang menurutnya paling bagus, yakni Subriel Matias. Loncatlah ke api itu, tuturnya dilansir dari boxingsocial.com. Bukalah tungku api itu dan lompatlah. Bertarung dengan Matias ibarat seperti itu. Saya berani membayar banyak untuk melihat dia melawan Tank. Saya akan senang melihat Lomachenko muda melawan Tank. Tetapi itu dulu. Sekarang saya akan senang jika melihat Matias lawan Tank. Imbuh Atlas. Matias merupakan petinju yang memiliki rekor 20 kemenangan dengan 1 kekalahan. Petinju asal Puerto Rico tersebut punya catatan impresif, yakni 100% kemenangan KO. Kekalahan satu-satunya yang dia derita terjadi pada tahun 2020 silam. Kala itu, dia dibekuk petinju kelahiran Armenia, Petros Ananyan. Sejak kekalahan tersebut, Matias mengoleksi 5 kemenangan beruntun. Pria berusia 31 tahun ini bahkan mampu membalaskan dendamnya pada Ananyan. Namun jika melihat dari sisi rekor yang sudah dicetak oleh Davis, sepertinya wacana dan saran pertarungan tersebut belum layak digelar. Pasalnya Davis sudah menjuarai sabuk juara di 3 kelas berbeda, yakni IBF Super Featherweight, WBA Super Featherweight, dan WBA Regular Lightweight. Koleksi juara di lemarinya menunjukkan bahwa Davis hanya perlu pertarungan dengan sosok petinju yang memiliki rekor yang seimbang dengan dirinya. Bagaimana menurut Sobat Fighter? Flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. Selain itu, petarung UFC Israel Adesanya tampaknya mulai menyadari satu hal usai berkarir lama di dunia olahraga seni bela diri campuran. Israel Adesanya diketahui mulai berkarir secara profesional sebagai petarung MMA sejak tahun 2012 silam. Namun, belum itu ia telah bertahun-tahun menekuni kompetisi kickboxing. Setelah bertahun-tahun menjadi petarung profesional, Israel Adesanya kini memilih istirahat sementara. Memilih beristirahat setelah sabuk juaranya direbut oleh Sean Strickland pada saat berduel di UFC 293 September lalu. Kala itu Adesanya menegaskan bahwa dia pensiun. Dia hanya akan mengambil beberapa waktu untuk memulihkan diri.
Adesanya sempat mengatakan bahwa dia akan comeback di tahun 2027. Tapi belakangan, ia menyebutkan bahwa itu hanya candaan karena dia bisa kembali lebih cepat dari itu. Terlepas dari kapan waktu comebacknya, Adesanya baru-baru ini mengatakan bahwa ia sadar karirnya telah mendekati akhir. Ia menyadari bahwa laga yang berkualitas lebih penting daripada berapa jumlah pertarungannya. Itulah mengapa saya mengambil waktu istirahat ini. Banyak orang berbicara bahwa saya akan pensiun atau mengambil cuti selama 5 tahun. Saya berkata, tenanglah, jangan khawatir. Waktu cuti saya berbeda dengan kebanyakan orang. Orang-orang mungkin mengambil cuti selama 2 tahun. Saya tidak melakukan itu, kata Israel Adesanya di saluran YouTube-nya. Seperti yang saya katakan, 4 laga dalam 14 bulan. Saya tahu saya berada di akhir karir saya. Saya tahu saat saya selesai dengan ini, saya akan sangat merindukannya. Maka saya mencoba melakukan sebanyak mungkin yang saya bisa. Kemudian saya menyadari bahwa ini bukan tentang kuantitas, ini soal kualitas. Saya masih akan menikmati ini. Ketika saya bertarung, saya tahu saya akan bertarung tahun ini. Saya tidak tahu kapan saya akan bertarung, tetapi ketika saya bertarung, itu akan menjadi kualitas. Itu bukan lagi soal kuantitas, terangnya. Dengan pernyataan tersebut, Adesanya mengindikasikan bahwa dia bisa comeback lebih cepat, tapi dalam sebuah duel yang berkualitas. Di sisi lain, itu berarti Adesanya akan lebih pilih-pilih lawan dan mempertimbangkan intensitas waktu duelnya. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding.